Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarkio Bagaskara dan kalian dapat memanggil saya Bagas. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata online atau virtual tour. Dan dalam video kali ini akan memuat tentang konten guiding dengan kurikulum tingkat SMA sederajat yang akan berfokus pada nilai sejarah dan juga edukasi umum. Dengan tema wisata mainstream yang ada di Indonesia, Candi Borobudur. Dan saya yakin para audiens telah tahu tentang Candi Borobudur, baik itu karena kalian pernah datang ke sono sendiri atau juga melalui online-online yang Anda searching atau juga melalui buku pelajaran. Dan Candi Borobudur ini cukup unik karena candi ini merupakan candi terbesar di dunia, bahkan mengalahkan salah satu objek candi wisata terlaris di dunia, yaitu Angkor Wat yang ada di Kamboja. Serta Candi Borobudur ini merupakan pernah menjadi salah satu warisan dunia, 7 warisan dunia yang diakui oleh UNESCO, bersebelahan dengan Taj Mahal yang ada di India dan juga patung Liberty yang ada di New York. Candi Borobudur ini terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dan candi ini cukup unik sekali lagi karena candi ini dulunya pernah sempat hilang dari peradaban, bukan karena dicuri oleh alien atau karena ditelan laut seperti Atlantis, melainkan menurut bukti-bukti sejarah, Candi Borobudur ini sempat ditinggalkan oleh masyarakat Hindu-Buddha Tanah Jawa pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh Hindu-Buddha di Tanah Jawa yang tergantikan oleh masuknya Islam pada abad ke-14 ke Tanah Jawa yang diprakarsai oleh Wali Songo. Dan muncul lagi pada abad ke-18, lebih tepatnya pada tahun 1814 oleh salah satu orang Belanda yang sedang bertugas di Indonesia, yaitu Sir Thomas Stamford. Lalu kemudian setelah diketemukannya Candi Borobudur, mulai melakukan pemugaran-pemugarannya, dan pada tahun 1991 Candi Borobudur bersama UNESCO telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dari Indonesia. Candi Borobudur sampai saat ini masih sering digunakan sebagai tempat-tempat ziarah atau juga untuk melakukan Trisuci Waisak oleh orang-orang dari agama Buddha dan Hindu di seluruh dunia dan bukan dari hanya Indonesia saja. Dan dalam dunia pariwisata, Candi Borobudur ini menjadi salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dan jika kalian menjadari sekitarnya, Borobudur ini berada di atas bukit pada dataran yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Dari puncak Borobudur sendiri, jika cuacanya sedang bagus, kalian dapat melihat pemandangan-pemandangan Gunung Merapi serta Gunung Merbabu dari ujung atau dari atas Candi Borobudur ini. Dan di sisi lainnya itu Candi Borobudur dikelilingi oleh 2 sungai yang dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai sungai suci, mungkin karena cerita dan sejarah panjangnya, yaitu Sungai Progo dan juga Sungai Elo. Dan jika kalian melihat lebih teliti lagi pada bahan pembuatannya, batu-batu yang digunakan dalam pembuatan Candi Borobudur itu menggunakan batu andesit atau yang biasa dapat ditemukan di bantaran-bantaran sungai yang berbentuk seperti punden berundak yang semakin ke atas semakin kecil, dengan 4 buah tangga yang terdapat di setiap 4 penjuru mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. Batu-batu yang membentuk Candi Borobudur ini diperkirakan berasal dari sungai-sungai di sekitar Candi Borobudur, yaitu Sungai Elo dan Sungai Progo, dengan keseluruhan sekitar 55.000 meter kubik, atau jika ditotal dengan jumlah batunya itu ada sekitar 2 juta potong batu. Dan yang uniknya lagi, dalam Candi Borobudur ini dalam pembuatannya tidak menggunakan semen, melainkan walaupun belum dapat dibuktikan oleh sejarawan menggunakan metode penempelan menggunakan putih telur, atau dengan cairan putih telur itu ditempelkan kepada batu untuk melekatkan batu-batu yang saling membentuk bangunan di Candi Borobudur itu sendiri. Dan Candi Borobudur itu sangat berbeda dengan desain candi pada umumnya.
Karena karena candi ini dibangun di atas bukit, bukan di atas daratan melainkan di atas bukit, candi ini tidak memiliki tempat-tempat peribadahan, tapi hanya memiliki ruang-ruang sempit yang berbentuk seperti lorong-lorong yang mengelilingi Candi Borobudur. Banyak orang yang menyebutkan bahwa Candi Borobudur ini adalah peninggalan dari agama Hindu-Buddha. Namun antara agama Hindu dan agama Buddha, kalian hanya harus memilih salah satu, karena agama Hindu dan agama Buddha itu merupakan dua pandangan agama yang berbeda. Dan pada Candi Borobudur, apakah itu peninggalan agama Hindu atau agama Buddha? Ya, betul. Candi Borobudur adalah peninggalan agama Buddha. Kenapa? Karena kita lihat dari fungsinya. Pada candi yang dimiliki oleh agama Hindu, candi itu fungsinya untuk pemakaman orang-orang yang dianggap sebagai pemuka agama atau orang-orang yang dihormati oleh masyarakat, dan juga tempat permohonan kepada roh-roh nenek moyang. Sedangkan pada candi yang dimiliki oleh agama Hindu, candi itu hanya difungsikan untuk sebagai tempat ibadah. Jadi, Candi Borobudur adalah peninggalan agama Hindu. Terbukti dari Candi Borobudur ini sendiri, pertama tidak memiliki tempat atau makam-makam jenazah di candinya, dan yang kedua, Candi Borobudur memiliki banyak patung yang melambangkan dewa-dewa yang sedang berdoa kepada dewa. Lalu kalian pasti akan bertanya-tanya, Kak, dinding ini banyak gambar atau reliefnya, ini tentang apa sih reliefnya ini? Candi Borobudur memang hampir seluruhnya bangunannya itu dikelilingi oleh relief-relief yang dipahat dengan tonjolan yang cukup besar. Jadi walaupun kalian melihat sekilas, pasti kalian tahu ini gambar apa dan bentuknya apa. Relief Borobudur ini menampilkan banyak gambar seperti sosok manusia, sosok hewan, sosok tumbuhan, dan ada juga sosok-sosok halus. Dan dapat terlihat dan jika kalian hanya melihat sesaat, mungkin terlihat seperti lukisan karya-karya dinding yang bersifat abstrak, artinya tidak memiliki tema. Namun, jika kalian melihat lebih jelas lagi dan melihatnya secara beruntut, Candi Borobudur ini dari reliefnya memiliki cerita tersendiri. Cerita di balik relief ini itu menceritakan tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat Jawa kuno. Bisa dibilang Candi Borobudur ini merupakan semacam kitab yang menceritakan tentang Jawa kuno, namun berbentuk candi. Cara membaca relief ini yaitu dengan cara membacanya mengitari searah jarum jam, atau dalam bahasa Jawa disebut mapradaksina. Mapradaksina dalam bahasa Jawa ini artinya adalah timur. Artinya untuk membaca gambar-gambar yang ada di Candi Borobudur, kalian dapat memulainya dari arah timur dan membaca searah jarum jam. Dan relief pada Candi Borobudur ini secara filosofis memiliki 3 tingkatan, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Candi Borobudur itu jika kalian sadar bentuknya itu semacam kerucut. Artinya dari bagian yang paling bawah itu ukurannya besar dan semakin ke atas semakin kecil atau mengerucut. Dan bagian-bagiannya itu dibedakan menjadi 3 itu tadi secara filosofis. Yang pertama adalah Kamadhatu, yang merupakan bagian bawah candi yang melambangkan alam bawah atau menggambarkan perilaku manusia yang masih terkait oleh hawa nafsu duniawi. Dalam hal ini diceritakan sebanyak 160 panel, artinya ada 160 kotak yang menggambarkan tentang bagian Kamadhatu ini. Selanjutnya bagian tingkatan kedua dari Candi Borobudur itu disebut Rupadhatu. Rupadhatu merupakan bagian tengah candi yang menggambarkan perilaku manusia yang sudah meninggalkan keinginan duniawi akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Itu banyak menceritakan tentang hubungan manusia dengan dewa-dewa atau dengan dewa-dewa yang dipercayainya oleh masyarakat Jawa kuno. Pada tingkatan ini memiliki sebanyak 1.300 panel. Dan yang terakhir adalah Arupadhatu. Arupadhatu merupakan bagian paling atas candi yang melambangkan alam atas, tempat para dewa, simbol dari unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Dalam tingkatan terakhir Candi Borobudur ini sudah tidak ada relief, melainkan hanya ada patung-patung dari
dari patung-patung berbentuk Buddha-Buddha, para Buddha yang sedang berdoa kepada dewa. Namun yang unik, patung-patung yang sedang berdoa itu banyak yang, jika kalian perhatikan, banyak yang tidak ada kepalanya. Artinya patung-patung ini bagian kepalanya sudah tidak ada. Bukan karena memang dibentuk tidak ada kepalanya, melainkan Candi Borobudur ini memiliki cerita panjang. Dulu pada awal-awal pemugarannya, pada zaman-zaman Indonesia belum memiliki undang-undang tentang perlindungan warisan budaya, banyak terjadi pencurian kepala-kepala patung Buddha yang terjadi, yang biasanya dilakukan oleh petugas-petugas sendiri dan dijual oleh orang-orang asing atau orang-orang luar negeri, kolektor yang biasa mengoleksi koleksi-koleksi warisan budaya. Dan pada tahun 2019 kemarin pernah diketemukan salah satu kepala patung Buddha Candi Borobudur di salah satu pelelangan yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan pemerintah Indonesia berupaya untuk merebut kembali warisan budaya Indonesia yang berupa kepala patung Buddha ini untuk ditempatkan kembali di Borobudur. Namun pencuri-pencuri ini ternyata telah memiliki sertifikat terhadap barang curiannya ini, sehingga pemerintah Indonesia, meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang melindungi warisan budaya Indonesia tidak berbuat apa-apa karena para pencuri ini sudah lebih lihai dengan memiliki sertifikat terhadap benda curiannya. Oke, sekian guiding tour dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.